Oke, siap. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat ya, alhamdulillah. Walaupun sudah di jam siang ya, sudah jam berapa tuh sekarang? Jam 11 lebih, tapi tetap semangatnya seperti halnya semangat pagi-pagi kalian belajar. Nah, apa kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap walaupun kita belajarnya sekarang masih daring, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatannya. Jangan jadi nggak semangat ya Bu, daring dan lain-lainnya. Memang sih lebih enak kita belajarnya tatap muka ya dibandingkan dengan belajar daring. Oke, coba di sini sebelum belajar biasanya ngapain ya? Berdoa. Nah, Berdoa dulu. siapa yang mau mimpin doa di sini? Siapa yang mau mimpin doa di sini? Ayo, boleh siapa? Laki-laki? Salman, mau memimpin doa Salman? Oke, siapa yang biasanya memimpin doa? Silahkan dipimpin dulu, Nak. Biasanya sesuai absen, Bu. Sesuai absen. Absen yang pertama siapa? Di sini yang joinnya baru 20 orang nih. Kita masih menunggu ya, sambil menunggu yang lain. Oke deh, boleh kalau gitu Aleta dipimpin. Siap? Ih, kenapa malu-malu? Yuk, siapa yang siap mimpin? Oke, kalau gitu Ibu yang mimpin. Kalian bacakan doa mau belajar, sudah hafal kan? Oke, anak-anak, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Silakan berdoa dimulai. Mana suaranya? Ayo berdoa dulu. Mic-nya dibuka, mic-nya. Yo, ayo cepat-cepat dibuka dulu. Yuk dibuka. Yuk baca doa sebelum belajar. Silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang semangat. Robi tubil Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa malu-malu begitu? Suaranya udah merdu, bacaannya sudah bagus, sudah pada hafal. Hafal, Apa Bu. malu? Kenapa, Nak? Agak kecil ya suaranya. Oke, baik. Setelah itu ada absen yang harus kalian isi. Absennya mau Ibu share di chat atau nanti di grup WA aja? Di grup WA. Di grup WA aja, Bu. Baik, nanti Ibu share aja, ya. Bu. Untuk absennya di grup WA, silakan nanti kalian isi. Sebelum belajar, coba sudah rapi belum bajunya? Ibu lihat, Masya Allah, sudah cantik ya, sudah rapi bajunya. Salman, kenapa itu yang muncul di itunya tidak ada muka Salmannya? Nah, masa Ibu ngeliatin apa itu?
Jendela, coba-coba nih. Alhamdulillah tuh udah rapi, kerudungnya sudah rapi, seragamnya sudah rapi ya. Nah, alhamdulillah. Oke, baik, kita mulai hari ini. Ibu apa sih yang mau Ibu jelaskan hari ini? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Pernah mendengar kata iman kepada hari akhir? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Iman kepada hari akhir itu termasuk salah satu rukun iman. Nah, coba sebelum belajar, Ibu mau tahu kalian hafal tidak rukun iman? Hafal. Hafal tidak? Iman pertama kepada Allah. Pintar. Yang kedua? Iman kedua kepada malaikat. Malaikat, ya betul. Yang ketiga? Kepada kitab. Yang keempat? Kepada kitab. Rasul. Kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima? 5 hari akhir. Kepada hari akhir. Yang keenam? Kodo dan Qadar Allah. Ibu kenapa sih Ibu nanyain rukun iman? Emang ada gitu hubungannya pembelajaran hari ini sama rukun iman? Ada nggak? Ada. Ada ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu yang termasuk ke dalam rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir, yang merupakan rukun iman yang ke berapa tadi Teh? 6. Nah, pintar, hebat kalian ya. Ya dong Bu, udah kelas 6 ya, udah hatam, udah bisa yang kayak gitu mah. Udah gampang lah ya. Nah, oke. Iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa ya, Nak? Hari kiamat, Bu. Hari kiamat. Betul, hari akhir juga. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Kapan sih datangnya hari akhir? Ada yang tahu nggak ya? Nggak ada tahu. Kalau ada yang tahu datangnya hari akhir, tetapi benar adanya kelak akan datang yang namanya hari akhir atau hari kiamat, tapi yang mengetahuinya hanya Allah. Ketika hari akhir atau hari kiamat, apa sih yang akan terjadi? Kita akan ditanya di dalam kubur, Bu. Gimana? Kita akan ditanya-tanya di dalam kubur, Bu. Iya, betul. Segala yang kita kerjakan hari ini, kelak akan ditanya atau akan dipertanggungjawabkan, ya. Nah, karena kita ini hidup tidak hanya di dunia, tapi kehidupan yang kekal itu kelak di akhirat. Oke, baik. Ada yang tahu lagi ketika kiamat itu nanti bagaimana? Semuanya hancur, Bu. Bentar, gimana? Semuanya hancur, Bu. Ih, pintar. Hancur. Bumi akan hancur, betul. Hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nggak hanya bumi, nanti planet-planet yang lain, alam semesta, pokoknya yang ada di alam semesta ini kelak akan hancur. Akan ada yang selamat tidak, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Semuanya meninggal. Iya, tidak ada yang akan selamat dari yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Dan sesuai dengan namanya hari akhir, di mana itu adalah akhir ya dari alam semesta atau dari bumi, hari terakhir lah ya. Nah, lalu ketika hari kiamat itu nanti akan ditandai oleh sangkakala ya. Nanti kan akan dibunyikan sasangkala tuh sebelum hari kiamat terjadi. Tahu nggak sih siapa ya malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala? Masih ingat nggak ya? Malaikat Israfil, Bu. Oh betul, malaikat Israfil. Kelak ketika hari kiamat terjadi, seluruh alam semesta dan seluruh makhluk di dalamnya ini akan hancur. Nah, nanti di hari kiamat itu akan ditandai dengan adanya bunyi
trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah, berapa kali sih trompet sangkakalanya itu dibunyiinnya? 3, Bu. 3 kali, Bu. 3, Bu. Yang pertama, Yang pertama untuk jangan takut salah ketika trompet sangkakala dibunyikan. Yang pertama adalah hancurnya semesta, dan yang kedua dibangkitkannya seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Ya, nanti kita akan dibangkitkan kembali, dan nanti ada ibadah, Bu. perbuatan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun amal kebaikan kita yang akan luput dari ketika yaumul mizan, ya, ketika kita akan ditimbang amal kebaikannya. Walaupun kita berbuat kebaikan sekecil apapun, nanti kelak akan menjadi apa sih kebaikan yang kita lakukan? Pahala, Bu. Pahala, betul. Pahala itu adalah tabungan kita nanti untuk ke akhirat, ke surga. Ada yang mau ke surga? Mau. Nanti kelak itu di akhirat itu ada 2, ya, tujuan kita manusia itu kan diciptakan, tujuannya nanti itu kita beribadah kepada Allah. Nanti ketika kita meninggal, ada tujuan akhir dari manusia itu, kehidupan manusia itu punya satu tujuan. Tujuannya adalah kita itu pasti meninggal, ya. Tujuannya nanti kita, apakah kita mau ke surga atau kita mau ke neraka. Nah, makanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Di Al-Quran dijelaskan bahwasannya ketika seseorang yang beriman melaksanakan, garis besarnya aja ya, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya, itu akan menjadi pahala dan kelak akan menjadi tabungan kita untuk bisa hidup atau kekal di surga. Tapi kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, nanti kita kemana ya? Enggak deh. Nanti yang tidak melaksanakan perintah Allah itu akan disiksa di dalam neraka. Mau? Nauzubillah. Kita semua mudah-mudahan insya Allah nanti kita bertemu di surganya Allah, ya. Itu nanti ada tuh di surat Al-Qari'ah nanti, ya. Oke, sekarang, nah nanti ketika kiamat terjadi, seluruh manusia itu akan panik, ya. Ibu pernah ngeliat di mana gitu ya? Ada jadi, tapi ini ada, Ibu pernah lihat di satu tayangan televisi, ada seseorang yang membuat sebuah penginapan itu di bawah laut. Nah, lalu itu tujuannya untuk menghindari yang namanya hari kiamat. Jadi hotel tersebut dibuat manakala nanti kiamat terjadi. Nah, kita itu bisa nginep di situ, bisa misalnya bukan nginep, atau kita bisa menyelamatkan diri di hotel tersebut dan terhindar dari yang namanya hari kiamat. Bisa kayak gitu nggak sih, Nak? Enggak, Bu. Ya, Nanti di laut kan ada tsunami, Bu, kalau kiamat. iya, nggak bisa, karena jangankan kita sembunyi, ya, yang tempat dijadikan kita sembunyi saja itu kelak akan hancur. Oh iya ya, jadi takut ya. Nggak usah takut ya, yang terpenting kita hari ini memperbaiki diri, kita menyiapkan bekal kita nanti, ya. Nah, kan nggak ada yang tahu kita usianya sampai kapan, lalu kiamat terjadinya kapan. Mudah-mudahan kita itu tidak menyaksikan yang namanya hari kiamat, ya. Karena ada di Ibu pernah membaca bahwasannya ketika hari kiamat itu peristiwa yang sangat mengerikan, ya, di mana nanti gunung-gunung itu akan berhamburan, ya, dan jangankan, pokoknya paniklah nanti ketika hari kiamat itu. Nah, nanti Ibu jelaskan lah ya, nanti ada itu materinya. Oke, nah
Nanti ketika manusia itu sudah meninggal, kita akan dibangkitkan ya nak ya. Lalu dikumpulkan yang namanya satu tempat, yaitu namanya adalah padang mahsyar. Nah, di sana manusia akan dimintai pertanggungjawabannya yang tadi Ibu bilang ya, selama hidup di dunia amal perbuatan baik, amal perbuatan buruk, kelak akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang luput dari pertanggungjawaban kita. Nanti Ibu pernah ini, nanti yang kita kan akan ditanya tuh, akan ditimbang amal kebaikannya. Yang berbicara itu bukan mulut, tapi amal kebaikan kita ya. Di akhirat itu nanti yang akan berbicara, yang akan menjadi saksi ya. Nah, oke. Sampai situ. Nah, Ibu akan tayangkan ini ya. Kita pakai PowerPoint. Kenapa ini sepi banget ini teh? Kasih ya. Udah cek. PowerPoint nih. Oke. Coba sambil kita simak. Mohon maaf ya, ini apa sih suara kaliannya kalau di Ibu munculnya agak kurang kenceng. Jadi agak kurang kedengeran. Bentar, nak. Oh ini, yang ini. Sip. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah iman kepada hari akhir. Nah, di sini materi kelas 6 itu iman kepada akhir adalah diibaratkan ketika bumi kita berhenti berputar ya. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Di sini ada 4 ya tujuan pembelajarannya hari ini. Sebetulnya materinya sepertinya tidak akan selesai hari ini ya, jadi nanti kita bagi lagi. Pokoknya hari ini sepertinya hanya 2 materi saja tentang makna hari akhir dengan surat Al-Qari'ah saja ya, biar tidak terlalu lama ujungnya juga. Oke, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman yang baik dengan benar ya. Lalu peserta didik dapat menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir dengan tepat. Rendah hati. Nah, harus ya punya sikap rendah hati, jangan punya sikap tinggi hati. Kalau rendah hati itu apa ya? Baik, Bu. Tidak sombong. Sombong. Karena suaranya kecil, jadi Ibu harus mendekati sumber suara kalau kalian menjawab. Oke, rendah hati tidak sombong ya. Nah, lalu yang ketiga tujuannya peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia yang baik dengan benar. Kayak tadi tuh Ibu baru menjelaskan sekilas, Bu takut Bu. Nah, berarti dalam diri kalian itu sudah tertanam keimanan. Bahwasannya Ibu baru jelasin sedikit, kalian itu sudah sudah tertanam keimanannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang keempat, peserta didik dapat membuat daftar contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang membentuk perilaku akhlak mulia dengan benar. Itu nanti ya, hari ini tidak hikmah itu belum akan Ibu jelaskan. Ini teman selanjutnya. Nah, ini yang tadi ya. Ibu harus perbesar di Ibu, kalau yang di buku paket halaman berapa? Di buku paket itu bab kedua, Nak. Coba dilihat bab kedua. Oke. Ada nggak? Jumlahnya ada 6. Gak apa-apa, nanti sama Ibu ini di-share di grup. Ya. Ini PPT-nya nanti Ibu akan share. Jadi kalian bisa baca juga. Ya, oke. Nah, tadi ya ini udah rukun iman sudah kita bahas. Oke. Yang halaman 14, Bu. 14, ya boleh. Silakan dibuka bukunya. Oke, Bu. Oke. Coba perhatikan gambar. Di sini ada banyak gambar ya. Ini gambar apa sih? Gambar gunung meletus bencana alam, Bu.
bencana alam, ada gunung api meletus, ada banjir, ada rumah terbakar. Kebakaran. Ini ada kayak apa ya nih tuh jalan ya, jalan yang hancur gara-gara terjadi gempa bumi. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Apa hubungannya coba? Pas kiamat nanti bakal ada bencana alam, Bu. Iya, betul. Bencana alam yang akan ya. terjadi di hari Tanda-tanda hari kiamat. akhir, Bu. Gimana? Tanda-tanda hari akhir, Bu. Tanda-tanda hari akhir. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, kalau yang ini nanti ada lagi pembagiannya. Nah, agak lama ya. Nah, ini yang tadi ya, makna hari akhir. Nah, hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, di mana alam semesta itu hancur dulu dan semua makhluk di dalamnya jelas akan mati atau meninggal ya. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Nah, walaupun kita nggak tahu kapan hari kiamat terjadi, tapi kita harus percaya bahwa hari kiamat itu benar akan datang ya. Dan hari kiamat itu termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? 5. Oke, baik. Nah, nanti ketika hari akhir seluruh manusia akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang dilaksanakan atau dilakukan selama hidup di dunia. Baik yang terlihat oleh manusia ataupun yang tidak ya. Ingat, setiap yang kita lakukan walaupun kita melakukannya tidak ada orang ya, nggak ketahuan tuh, tapi tetap itu akan dipertanggungjawabkan karena ada malaikat yang mencatat amal baik itu siapa ya? Ternyata ada di sini itu Malaikat Rokib. Kalau malaikat yang mencatat amal kejelekan? Malaikat Atid. Nah, di mana nanti tiap manusia itu harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukan. Di padang mahsyar juga manusia itu nanti tidak akan memikirkan siapapun. Jadi nanti ketika di padang mahsyar semuanya itu egois. Kenapa egois? Ya, tidak akan memikirkan siapapun, yang terpikirkan hanyalah dirinya sendiri. Karena ketika di padang mahsyar itu kan nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Jangankan kita ingat orang lain, yang kita ingat itu gimana kita selamat tidak, gimana kita celaka tidak. Nah, yang terpikirkan adalah diri sendiri, yaitu amal perbuatan yang kita lakukan. Itu nanti yang akan terjadi ketika di padang mahsyar. Nah, nanti kita akan dibagi rapot, bukan rapot sih ya, tapi buku amal kita akan menerima seperti halnya catatan yang kita kerjakan selama di dunia. Nah, apakah kita menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau tidak? Tergantung dengan yang kita kerjakan hari ini dan nanti dan kemarin ya. Nah, atau amal yang menyedihkan. Mau yang mana, Nak? Yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan lah ya. Dari sekarang Menyenangkan, Bu. berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Nah, jika amal kebaikannya lebih banyak, maka surga yang menanti kita nanti di akhirat. Tapi ketika amal keburukannya lebih banyak, maka neraka jahanam yang menanti. Nah, tergantung kita sendiri. Sebetulnya kita udah dikasih tahu ya, jalan ke surga apa sih yang harus dilakukan?
jalan ke neraka, apa sih yang harus kita lakukan? Tapi pernah ngerasa nggak sih kalian kalau jalan menuju surga, ya kayak gini aja, kayak sholat nih. Pernah nggak sih ngerasa males sholat? Pernah, Bu. Pernah ya? Padahal sholat Pernah itu sih, Bu. satu hari itu Pernah, Bu. yang wajibnya itu hanya 5 waktu. Satu kali sholat lah taruh paling 5 menit. Berarti sehari itu hanya 25 menit, setengah jam. Nah, sementara kita hidup 24 jam. Tapi kenapa males banget ya? Beda kalau misalnya gini, kalau mau sholat, terus diajakin main games. Semangat nggak? Semangat. Semangat. Semangat, Nanti aja sekolah. Kalau nggak di sekolah, nanti deh sholatnya di masjidnya masih penuh, kita main bola dulu deh. Nah, semangat nggak? Betul. Semangat. Ada yang semangat, ada yang enggak. Kalau udah istiqomah nggak mau, aku mau sholat aja. Nah, bagus ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang jalan menuju surga itu selalu dibayang-bayangi dengan perasaan yang kita tuh males, kita tuh mau ngerjainnya berat dan lain-lainnya ya. Karena setan itu senantiasa mengganggu kita. Berbeda kalau kita berbuat keburukan. Karena ketika kita mau berbuat keburukan, setan itu selalu jadi kayak dibikin menarik gitu. Jadi kita tuh sadar nggak sadar, ya udah deh lakuin keburukan gitu kan, terbawa oleh ajakan setan. Kenapa? Karena setan itu maunya setan kalau seperti itu. Ketika kita berbuat hal yang buruk, berarti menjadi catatan dosa kita. Nanti kalau timbangan kita lebih banyak keburukannya, setan akan bahagia. Karena nanti akan ada temannya di neraka. Makanya setiap perbuatan jelek itu akan dibuat semenarik mungkin oleh setan agar kalian tertarik dan menjadi temannya di neraka. Tapi kalau yang ke surga itu akan dibayang-bayangi perasaan yang males, tidak menyenangkan karena setan nggak mau kalian ke surga. Karena setan itu tidak bisa masuk surga. Ya. Nah, jadi mau jadi temannya siapa? Mau jadi temannya setan tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, hebat. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Peristiwa hari akhir itu sudah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ini ya, mungkin nggak panas juga. Oke. Ini mohon maaf ya kalau Ibu nanti ketika kalian baca, Ibu mendekati speaker soalnya kecil banget suaranya. Oke. Nah, di sini di dalam peristiwa hari kiamat itu sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pasti sudah hafal lah ya. Sudah bisa juga bacanya. Oke. Surat Al-Qari'ah ini terdiri dari 11 ayat. Termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau Madaniyah? Makia. Makkiyah, betul. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Nabi berada di kota mana ya? Di Di Mekah. kota Makkah, Bu. Subhanallah, pintar banget. Ada berapa ayat? 11 ayat, Bu. Ada 11 ayat dan merupakan surat ke-30 di dalam Al-Quran. Oke, coba sesuai dengan yang tadi Ibu bilang, nyantai ya, nggak usah deg-degan. Nah, sesuai dengan yang tadi Ibu bilang, coba Ibu mau mendengar suara merdunya kalian untuk membaca. Kalau satu orang misalnya Ibu suruh lebih dari satu ayat, bisa nggak ya? Insya Allah bisa, Bu. Bisa sebetulnya. Tapi apa sih yang bikin kalian nggak mau itu nggak pede? Ya kan? Takut, Iya. takut diketawain, takut salah, dan lain-lainnya. Nggak usah takut, nyantai aja. Karena kita ini sedang belajar. Oke, baik. Siapa yang mau bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3? Terlalu banyak nggak kalau segitu? Saya, Bu.
Saya, Bu. Siapa? Alivia, Bu. Alivia. Coba boleh raise hand ya? Nanti Ibu, oh ini yang raise hand. Kelihatan nggak sih? Sip. Oke. Nah, siap. Oke. Alivia, nanti Reska, lalu Mutiara. Ya, bagus. 1-3, Bu. Iya, silakan. Surat Al-Qari'ah kan, Bu? Iya, Al-Qari'ah. Coba ayat 1-3, Alivia. Tadi Ibu catat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Sama adraka mal-Qari'ah. Udah, Sama Bu. artinya, Bu. Boleh, itu udah bisa. Tinggal, udah bagus ya, tinggal mahrusnya dan lain-lain. Coba, Alivia, apa arti ayat yang pertama? Hari kiamat, Bu. Hari kiamat. Lalu yang kedua, Apakah Mal-Qari'ah. hari kiamat itu? Oh iya, apakah hari kiamat itu? Lalu dijelaskan di ayat yang ketiga, hari kiamat itu. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, di sini kenapa ya, Bu? Kenapa ada pertanyaan hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Emang kenapa sih dibuat seperti pertanyaan itu? Nah, di ayat 1-3 ini dijelaskan atau ini berisikan tentang pemberitahuan bahwa akan datangnya kelak hari kiamat. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah hari kiamat itu? Pertanyaan itu bukan berarti Allah nggak tahu apa hari kiamat, tetapi Allah itu sengaja memberikan atau menurunkan ayat tersebut untuk menarik perhatian hambanya, siapa sih yang tertarik untuk mempelajari atau untuk mendengarkan atau menelaah ayat tentang hari kiamat, sehingga ketika kita sudah tahu tentang makna kiamat, yang pasti ya, kita itu akan memperbaiki diri dan akan selalu melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Ketika sudah tahu hari kiamat masih mau berbuat dosa? Tidak. Tidak, kita akan mulai membatasi diri untuk berbuat dosa. Tadi itu Mutiara, Reska dulu, Mutiara dulu tadi? Aku dulu, Bu. Oke, Reska. Reska ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Mampus ya, IPA ya itu ya. Oke, sudah bagus Reska. Coba artinya apa ayat yang keempat? Yaitu hari di mana seluruh manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran. Oke, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Oke, Ibu jelaskan ya. Di ayat 4 ini menjelaskan peristiwa yang terjadi ketika hari kiamat itu keadaan manusia itu akan sangat panik. Nah, manusia itu akan takut, bingung. Mereka itu akan berlarian tak tentu arah. Sehingga digambarkan seperti anai-anai. Nah, yang bertebaran. Nah, lalu anai-anai itu apa? Nah, di sini dijelaskan ada seperti laron yang bertebangan. Laron itu sejenis ini ya nak, sejenis binatang yang mana binatang tersebut itu kalau laron itu mereka itu berterbangan ke sana kemari tak tentu arah. Nah, nanti juga manusia ketika datangnya hari kiamat itu mereka panik, mereka itu akan berlarian ke sana kemari nggak tentu arah. Apa sih yang dipikirkan oleh manusia ketika datang hari kiamat? Yang terpikirkan oleh manusia adalah bagaimana caranya bisa menyelamatkan diri. Walaupun jelas itu tidak mungkin terjadi. Nah, lalu di sini di ayat yang kelima, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kalian tahu kan gunung itu besar ya, gunung itu kokoh.
berat lah ya. Kalau misalnya kita harus ngangkat gunung itu nggak mungkin ya, karena jelas gunung itu berat. Tapi kenapa di sini disamakan dengan, kalian tahu bulu? Tahu, Ringan Bu. nggak sih kalau bulu berterbangan atau dihambur-hamburkan? Bertebaran, Ringan. dihambur-hamburkan tuh ya, sama seperti kayak gitu. Nah, di hari kiamat nanti itu diibaratkan gunung-gunung akan berhamburan. Nah, disamakan dengan bulu yang sangat ringan. Itu menandakan bahwasannya kedahsyatan hari kiamat itu memang benar-benar terjadi. Jadi hari kiamat itu maha dahsyat. Gunung aja diibaratkan kayak bulu. Gunung aja nanti akan berhamburan seperti halnya bulu. Gunung yang berat itu akan bertaburan menjadi ringan. Itu menandakan sangat kenceng banget ya Nak ya. Hari kiamat itu nanti goncangannya itu sangat keras sekali. Nah, itu adalah maksud dari ayat 5 dan ayat 6. Kita jangankan memikirkan gunung yang berterbaran. Kalian pernah mendengar nggak kalau misalnya ada peristiwa Gunung Merapi? Sekarang lagi ada, Bu. Pernah, Bu. Lagi ada. Ketika Gunung Merapi itu bererupsi, mengeluarkan laharnya. Misal ya, rumah kita itu rumahnya di dekat gunung yang sedang erupsi. Apa yang kita rasakan? Panik, Bu. Bu, panik. Ya, Panik gunung. Bu. Iya, gunung dan bererupsi. takut. Kita panik, kita mulai mengungsi, mencari tempat yang nyaman, mencari tempat yang aman untuk berlindung. Apalagi nanti ketika hari kiamat itu tidak bisa, ya maha dahsyat dan tidak bisa berlindung yang pasti. Oke, Mutiara, mana Mutiara? Mutiara silakan ayat 6 sampai 9 agak banyak ya. Semangat. Ibu mendekati sumber suara ya biar kedengaran. Yuk. Udah mulai baca Mutiara belum? Mau, Bu. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Oke, betul. Silakan dibacakan artinya. Dari 6. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, Ya, terus maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Terus ayat yang ke-8. Wa amma man khafat mawazinuh. Dan ada orang-orang Dan adapun orang yang ringan timbangannya, nanti maka kalau tempat ya gimana? Maka tempat adalah neraka. Iya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Oke, Mutiara. Bentar, Ibu maaf lupa. Tadi yang kedua tuh yang baca siapa? Aku, Bu, Reska. Oh, Reska. Oke. Reska. Ya. Nah, di sini di ayat 6 sampai 9 dijelaskan nanti itu ada 2 golongan manusia ya, yang mana golongan yang pertama itu golongan yang berat timbangan kebaikannya. Nah, yang berat timbangan kebaikannya nanti dia itu akan berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang, bahagia ya. Ketika kita melaksanakan ketika kita melakukan perbuatan baik, kelak akan menjadi pahala dan bekal kita itu untuk hidup di surga. Kenapa di sini disebutkan dalam kehidupan yang memuaskan atau senang? Karena di surga itu adalah
tempat yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Di mana di surga itu tempat sejuta kenikmatan ya. Pokoknya kalau ngaji sama guru ngaji suka dibilang, kalau nanti di surga kamu mau apapun itu sudah disediakan. Lalu nanti di sungai-sungai itu airnya enggak air kayak di sekarang kita di dunia ya, kadang di dunia itu airnya keruh, berbau, tapi kalau di surga itu airnya itu nanti sungainya dialiri oleh madu, oleh susu. Nah, itu saking nikmatnya hidup di surga. Nanti pokoknya kita akan bertemu kembali dengan keluarga kita di sana, berkumpul kembali ya. Terus yang paling kenikmatan yang tidak bisa didapatkan di dunia, ya bolehlah kalau misalnya susu, madu bisa ya kita rasakan di dunia. Tapi ada satu kenikmatan yang akan dirasakan oleh kita nanti ketika di surga, kita itu bisa bertemu dengan Allah. Nah, kita nanti bisa bertemu dengan Allah. Nah, itu adalah salah satu kenikmatan yang tidak terhingga ya. Sebetulnya itu kenikmatan yang luar Pengen biasa. ketemu Nabi Muhammad, Bu. Iya, nanti di sana di surga ya. Nah, makanya dari sekarang berlomba-lomba berbuat baik. Nah, lalu ayat yang selanjutnya, ayat ke-8. Kita percepat ya, karena waktunya sudah 15 menit lagi. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, mereka akan kembali ke neraka hawiyah. Ada yang mau masuk neraka hawiyah? Nauzubillahi min dzalik. Nah, sok 2 ayat lagi, ayat terakhir. Siapa yang mau? Jadi nanti kayak gini aja. Kita ada reward, ada punishment. Kalau kita berbuat baik, kita akan dapat reward surga. Kalau kita berbuat jelek, kita akan dapat punishment-nya adalah neraka. Diibaratkan kayak gitu ya. Nah, terus yang ayat yang 10, 11, siapa yang membacakan sekarang? Oh ya, Cina. Aku, Bu. Silakan. Mau. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ajaluka ma hiya narun hamiyah. Sudah bagus ya. Nah, Dan di tahukah ayat kamu apa itu neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. iya. Nanti ketika di ayat 11, 10, 11 ini menjelaskan tentang neraka hawiyah. Hawiyah artinya turun, maka orang-orang yang memiliki amal kebaikan yang sedikit itu kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka hawiyah. Apakah dan bagaimanakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah adalah tempat di mana di neraka hawiyah itu terdapat api yang panas dan bergejolak. Di neraka itu nanti tempat kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan buruk yang kita lakukan selama di dunia. Dan itu enggak hanya ketika kita disiksa, nanti hancur, nanti kita apa ya, jadi kayak kita disiksa nih, nah kita nanti udah hancur, terus kita dibuat utuh lagi, siksa lagi, terus aja sampai dengan nanti dosa yang kita lakukan itu habis. Nah, jadi ingat segala yang kita lakukan selama di dunia ini, ingat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke, itu saja materinya mungkin ya. Nah, untuk tugasnya, tadi ya sudah ya, silakan nanti kalian kerjakan tugasnya. Ibu sudah, ini ada sebetulnya, ini nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini PPT-nya mau Ibu share hari ini atau mau nanti setelah materinya selesai? Nanti, Bu. Sekarang aja, Bu. Ini aja, Bu. Kalau enggak, aja Ibu biar share sekalian, yang Bu. hari ini ya, yang sudah Ibu jelaskan hari ini, Ibu share. Nanti Hari ini yang aja, Bu. selanjutnya Ibu share di akhir. Sedikit lagi kok, tuh tinggal Ibu, macam-macam. Ya? Aku belum lihat soalnya tadi baru masuk. Oh iya, boleh ya.
Nanti sama Ibu dijelaskan lagi. Nah, oke, nanti kita materinya tinggal macam-macam kiamat, tanda-tanda hari akhir, dan hikmahnya. 3 materi lagi lah ya untuk pertemuan selanjutnya. Kalau dilanjutkan hari ini, takutnya kalian itu capek. Nah, oke. Nanti kalian buat kelompok ya. Ini nih, apa yang harus dikerjakan? Tadi itu lembar kerja diskusi. Sudah muncul belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Terlihat tidak atau mau Ibu perbesar? Coba diperbesar sedikit, Bu. Itu terlalu besar. Maaf. Kalau begini, Mari Ibu scroll ke atas dulu perintahnya. Udah muak. Udah ngantuk ya, Cinan? Sebentar, sabar ya, bentar lagi. Oke, ini lembar kerja diskusi yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti kita materinya tentang iman kepada hari akhir ketika bumi berhenti berputar ya. Nah, di sini diskusi pertemuan pertama. Nanti kelompoknya silakan buat satu kelompok itu 5 orang, absen 1 sampai 5 kelompok 1. Kelompok 2 6 sampai 10 sampai dengan absen Ibu, 30. bebas itu kita pilih orangnya atau per absen, Bu? Per absen aja lah. Ya. Oke. Lalu, nah, ini diskusikan bersama teman kelompok tentang iman kepada hari akhir ketika bumi berhenti berputar ya. Nah, apa yang harus didiskusikannya? Baca dan pahami yang tadi tuh. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nah, kemudian diskusikan kandungan ayatnya. Nah, Ibu udah kelompokkan tadi ya sesuai dengan yang Ibu jelaskan. Misalnya, Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3, apa sih ini kandungannya? Tinggal dituliskan ya. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 sampai dengan ayat 10 dan 11. Ini nanti Ibu akan share di grup ya. Jadi nanti di-share di grup untuk tugasnya. Nanti kalian tinggal cek grup dan dikerjakan. Oke, baik itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Maaf, Bu, Tidak, tadi Bu. ngerjainnya berkelompok atau sendiri-sendiri? Ya, nanti habis ini sama Ibu dijelaskan lagi ya. Oke, udah itu saja. Sudah, Bu. Nanti Ibu akan tutup dulu pembelajarannya, tapi jangan dulu keluar ya. Nanti ada yang akan Ibu jelaskan lagi. Oke, kita... Oh ya, Bu, ini nanti ngerjainnya gimana? Nanti Ibu jelaskan lagi ya, Nak ya. Ini Ibu tutup dulu. Oke, sip. Nah, oke, Ibu tutup dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Alhamdulillah materi hari ini tersampaikan. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian kelak ya. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.